Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, kita boleh berada di hari yang baru ini, di bulan yang ketiga. Kita bersyukur karena Tuhan masih melihara kita, memberkati kita, bahkan Tuhan masih menjaga kita dimanapun kita pergi dan berada. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, mengawali pagi ini, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca serta merenungkannya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh ada di hari yang baru ini, di bulan yang ketiga, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa. Sekarang ini kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman di antara kami Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang akan kami renungkan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena firman-Mu berkata, kami hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk itu, perlengkapi kami semua untuk menerima sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dengan perikop doa meminta penyembuhan. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah pengkhianatan sahabat karib. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada ungkapan anak muda sekarang yang hendak menunjukkan sikap kekerabatan, yakni teman rasa saudara atau bestie. Ungkapan-ungkapan ini menggambarkan hubungan yang sangat erat dan akrab, walaupun tidak terikat dengan hubungan darah atau bisa disebut saudara. Apakah karena satu kelas di sekolah, satu kompleks, atau seumuran, sehingga kemana-mana selalu bersama dalam susah maupun senang. Hubungan yang akrab ini ternyata tidak dinikmati oleh pemazmur. Ia merasa disisihkan, tidak ada lagi yang peduli dengannya. Teman-temannya dan penasehatnya telah melakukan apa yang jahat kepadanya. Ia berdoa kepada Tuhan Allah agar menilik keberadaan hidup orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Pemazmur menyerahkan hal itu kepada Tuhan Allah. Dia yakin Tuhan Allah akan bertindak kepada mereka yang berbuat jahat kepadanya. Pemazmur selanjutnya berseru kepada Tuhan Allah bahwa sahabat karibnya, teman terdekatnya yang diharapkan dapat membantunya ketika mengalami pergumulan, bukannya menolong dia, malahan justru berbuat khianat, menjauh daripadanya, dan tidak lagi peduli. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus Kristus. Sahabatnya dan muridnya yang dekat dengannya justru mengkhianatinya.
Yudas Iskariot, salah seorang muridnya, rela menjual dia hanya seharga 30 keping perak. Sungguh pergumulan yang berat yang harus dijalani oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Bacaan firman hari ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari sikap hianat. Belajarlah untuk setia mulai dari keluarga, suami dan istri yang hidup harmonis. Jangan tergoda dengan pria idaman lain atau wanita idaman lain, tetapi bangunlah keluarga yang sehat dan harmonis. Jangan mengkhianati persahabatan, baik di lingkungan pelayanan sebagai pelayan khusus, di lembaga tempat kita bertugas dan mengabdi. Peliharalah kasih persaudaraan satu dengan yang lain, sehingga hidup ini akan terus dipakai oleh Tuhan Allah menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berdoa, mampukanlah kami untuk menjalin kebersamaan berdasarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Hindarkanlah kami dari sikap dan perilaku saling mengkhianati satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.